saya tidak bisa, sehingga dia tuh gagal. Tapi kebanyakan orang gagal itu bukan karena kurang modal, gagal itu bukan karena kurang ilmu dan kurang pengetahuan, tapi kebanyakan orang gagal itu karena kurang fokus. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa yang Bapak cintai, ya, insya Allah kita akan lanjutkan podcast kita pada hari ini, ya, dengan motivator kita, Pak Rahmat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Pada hari ini, Pak Rahmat akan menyampaikan satu formula yang singkat, ya, itu jalan pintas untuk mencapai target besar. Oh ini, ya. Jalan pintas untuk mencapai target besar. Ya. Nah, insya Allah dalam waktu kurang lebih setengah jam, Pak Rahmat akan menyampaikan. Nah, bagaimana caranya menyampaikan pada Bapak? Cukup katanya menggunakan satu kata yaitu fokus. Ya. Jadi fokus itu ada konsentrasi kepada satu titik. Ya. Ya, insya Allah memang seperti matahari, ya. Kalau kita misalnya tampung dalam suatu surya kandang, ya, kamu difokuskan pada satu benda, itu kertas bisa terbakar. Barangkali mendekati yang seperti demikian. Tapi fokus ini terdiri daripada 5 subkata. Ya. Ini semua menggunakan bahasa Inggris, ya. Tidak apa-apa supaya kita lebih luas, ya, pandangan kita. Ya. F-nya itu katanya follow. O-nya itu one goal. C-nya itu cause. Ya. 4-nya itu until. S-nya successful. Ya. Nah, Bapak tidak akan mengomentari lah. Mari kita dengarkan saja, ya, apa yang dimaksud dengan masing-masing huruf yang menjadikan satu kata yang singkat-singkat tersebut. Ya. Maka Pak Rahmat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang apa itu fokus, ya, cara kita ke jalan pintas meraih target yang besar. Mungkin kalau formula fokus ini bukan formulasi yang dibuat oleh saya. Artinya ini formula yang dibuat oleh para ahli pengembangan diri. Saya tidak tahu siapa yang memulai, tapi banyak guru-guru pengembangan diri yang menerjemahkan arti fokus itu ya seperti itu. Yang pertama, F-nya itu adalah follow, mengikuti. Dan mengikuti apa? Nah, ini nyambung dengan yang O-nya, yaitu one apa? One goal, tujuan. Jadi fokus itu follow satu tujuan. Nah, kemudian C-nya course itu jalur. Jadi fokus satu jalur. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya cukup satu jalur saja. Nah, kemudian U-nya intil. Udah mengikuti satu tujuan, udah follow satu tujuan, kita itu jangan berhenti. Until itu sampai. Jadi harus sampai. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus tuntas, harus sampai ke ujung, ya, sampai garis finish. Nah, kemudian S-nya adalah successful. Jadi kalau disingkat, yang fokus itu adalah follow one course until success. Jadi ikuti satu jalur sampai berhasil. Jangan berhenti di tengah jalan. Itulah yang disebut dengan fokus. Yang menjadi landasan pembahasan fokus ini yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza faragta famshob. Apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Jadi dari berbagai tafsir, ya, makna dari ayat ini, jadi kalau kita sudah menyelesaikan satu amalan, pekerjaan, atau tindakan, atau aktivitas, maka segera melakukan pekerjaan yang lain. Tapi kuncinya di sini, faragta, artinya setelah selesai satu pekerjaan.
Jadi kita melanjutkan pekerjaan yang lain itu kalau sudah selesai satu pekerjaan. Jadi dituntaskan dulu ya, dituntaskan dulu baru selesai, baru melanjutkan ke pekerjaan yang lain. Sebaliknya kalau sudah selesai pekerjaan sesuatu, ya sudah lakukan pekerjaan yang lain. Ini yang dimaksud dengan one tadi, the one. Jadi satu persatu. Banyak orang yang berpikir seringkali multitasking. Nah, di konsep di sini kita hindari multitasking itu. Kenapa? Karena tidak akan menjadi maksimal. Ya, mungkin itulah gambaran besar apa yang dimaksud dengan fokus. Begitu, Pak. Ya. Jadi yang Bapak tangkap, Pak Rahmat, ya. Jadi fokus itu memang satu rangkaian kata yang satu sama lain terkait. Iya, Ya. saling terkait. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sukses besar, ya, itu harus follow one goal, ya. Jangan menggunakan atau apa ingin mencapai beberapa goal dalam satu saat, ya. Harus fokus, ya. Dan juga ya berjalan sampai ke tujuan, ya, berlayar sampai ke pulau. Mungkin intinya begitu, ya. Begitu. Nah, tapi masalahnya, ya, itu one goal apa, ya? Apakah one goal dalam bidang politik itu bisa ingin jadi presiden, ya? Atau ingin menjadi gubernur, ya? Atau kalau misalnya pengusaha itu ingin jadi konglomerat, ya? Kalau ini kan tujuan itu target besar ini, Pak Rahmat, ya. Gimana ini maksudnya? Nah, tentang duan, ya. Duan. Artinya satu hal yang harus kita kejar, yang harus kita follow itu apa? Itu akan tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Yaitu yang berkaitan dengan, yang sesuai dengan pembahasan di video sebelumnya, visi kita, sesuai dengan peran kita masing-masing. Ya, di buku NLP. NLP itu basicnya ilmu yang dikembangkan oleh Anthony Robbins. Ya, mungkin Pak Prof juga sudah tahu siapa Pak Anthony Robbins, karena saya lihat bukunya di meja Bapak. Nah, Jadi Anthony Robbins itu pengembang ilmu NLP. Nah, di ilmu NLP itu dijelaskan bahwa kita itu memiliki banyak peran. Banyak peran, masing-masing peran itu kita harus memiliki visi. Ya, misalnya kita sebagai peran seorang ayah, ya. Visi kita sebagai ayah itu mau jadi seperti apa? Kalau peran kita menjadi sebagai seorang pengusaha, kita mau menjadi pengusaha apa, seperti apa, ya seperti dijelaskan pada video sebelumnya. Kalau kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, nah kita itu mau menjadi seperti apa, jadi akan sesuai dengan visi. Nah, tapi dengan mengejar sesuatu, kita harus fokus di satu dulu, satu persatu, bukan berarti hanya satu, Pak, tapi satu persatu, sesuai dengan ayat yang tadi. Faidah farogta famsom. Jadi bukan hanya farogta saja menyelesaikan suatu urusan, tapi famsom artinya lanjutkan ke urusan yang lain. Jadi intinya adalah satu per satu. Tapi yang satu itu harus berhasil dulu, harus sukses dulu. Nah, itu dianalogikan seperti ini. Misalnya saya mendapatkan 5 orderan proyek. Ada 5. Sebenarnya proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 hari, tapi saya dapatnya 5. Nah, kalau kita kerjakan masing-masing, ya, misalnya yang satu 20%, yang satu 20%, yang satu lagi 20%, yang satu lagi 20%, yang satu lagi 20%. Ada 5 proyek, masing-masing saya kerjakan 20%. Nah, meskipun kerjanya sama, ya sama capek terus dalam 1 minggu saya kerja terus, saya belum dapat bayaran, Pak. Kenapa? Karena belum ada proyek yang selesai. Berbeda dari 5 proyek itu, saya selesaikan dulu satu. Selesaikan satu, nah setelah selesai, saya akan dapat bayaran. Barulah kita kerjakan proyek yang lain. Barulah kerjakan proyek yang lain. Ya kecuali dalam kondisi lain, misalnya sebuah proyek yang membutuhkan waktu untuk menunggu, ya boleh kita kerjakan yang lain. Kalau bisa selesai, selesaikan dulu. Ya, karena kalau sudah selesai, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Dan mungkin hasil inilah yang akan membawa kepada
perkembangan yang lain. Nah, memang buku The Thing yang dibahas juga di video sebelumnya dianalogikan dengan efek domino. Efek domino. Mungkin Bapak pernah lihat dapat di video itu apa? Domino dirangkai, dijajarkan berdiri, cukup disentuh satu, yang lainnya ikut jatuh. Seberat ya, mungkin banyak videonya. Yang mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit di video ini. Efek domino itu adanya kalau kita sukses yang satu, itu akan membawa kepada kesuksesan yang lain. Nah, jadi kenapa kita harus follow one goal sampai sukses? Kemudian fun-solve, barulah kita kerjakan yang lainnya. Jadi satu persatu. Kalau kita punya banyak masalah, punya banyak target, punya banyak keinginan, coba pikirkan satu hal dulu. Satu hal dulu dan selesaikan itu. Jadi selesaikanlah satu persatu meskipun kita itu banyak masalah yang menimpa kita. Lalu memilih yang mana sih yang harus kita dahulukan. Nah, inilah kita harus mengambil keputusan. Kita putuskan yang mana. Kalau bisa kita memilih satu yang terpenting, yaitu lakukan. Kalau kita tidak bisa memilih, misalnya bingung, ya pilih saja satu. Kalau perlu ya hitung kancing kan. Ya nggak apa-apa. Dari kita tidak mengambil keputusan. Nah, akan baiknya ya kita ngambil satu hal yang paling penting, di mana kalau yang satu penting ini bisa kita selesaikan, akan membawa kepada kebaikan yang lain. Ya, misalnya ada orang yang sedang mengalami banyak permasalahan di dalam pekerjaannya. Ya, misalnya dia dengan rekan kerjanya nggak bagus, dengan atasannya nggak bagus, pekerjaannya jarang yang selesai, kemudian dia juga sakit-sakitan, artinya dia punya banyak masalah. Lalu mana dulu yang harus dia selesaikan? Nah, kita pilih satu pekerjaan, yang satu masalah, yang jika diselesaikan akan membawa kepada yang lain. Ternyata, misalnya setelah dianalisa, menyelesaikan masalah dengan rekan kerja itu adalah yang terpenting. Kenapa? Kalau dengan rekan kerja sudah baik, otomatis keatasan juga akan baik. Pekerjaan juga akan cepat terselesaikan, sehingga yang lainnya dengan mudah akan terselesaikan. Nah, itulah perlu analisa, ya, perlu kita merenung cukup waktu sampai kita bisa menemukan apa satu hal yang terpenting. Kemudian saat kita sudah memiliki ya memutuskan satu hal yang terpenting, kita buat ya jalurnya, ya course jalurnya sampai kita itu bisa mencapai tujuan. Jalurnya apa? Ya jalurnya simpel, yaitu rencana. Rencana yang detail. Jadi kalau kita sudah menghasilkan sebuah keputusan yang tuan tadi, ya buatlah rencana, itu adalah cost-nya. Nah, kemudian setelah rencana itu dibuat, lakukan, ya kerjakan, implementasikan. Sampai kapan? Sampai berhasil, sampai sukses. Begitu. Ya. Baiklah para pemirsa, ini khususnya formula ini sangat penting untuk para anak muda ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, ya, pertama harus punya satu objek yang jelas, ya, tujuan yang jelas, harus fokus, jangan ngalan cabang. Ya. Ya contohnya dalam dunia olahraga, Kim Swing itu ya, fokus pada olahraga badminton ya, dia itu juara dunia ya. Ya. Juga Roni Hartono ya, fokus pada suhu-suhu ya. Pernah Bapak baca riwayatnya, itu latihan itu bukan hanya seminggu sekali ya. Kadang-kadang satu minggu sampai 3 kali. Bukan hanya 1-2 jam sampai sekian jam ya. Jadi apabila kita bersungguh-sungguh, kita akan mencapai puncak. Roma Irama ya, Raja Dangdut ya, dia fokus ya pada musik dangdut ya. Hebat. Bukan sebenarnya raja, raja dangdut. Jadi tujuan besar itu bisa diwujudkan. Ya maaf Bapak sendiri lah. Fokus pada bidang guru lah. Bapak dan jadi guru SD, guru sekolah menengah ya, sampai guru perguruan tinggi, bahkan sampai sekarang mendapat gelar guru besar ya. Karena fokus ya. Ya memang sekali-kali kita jumpa yang lain ya. Tapi ada sesuatu yang difokuskan ya. Nah jadi kalian juga anak-anak muda, coba dari sekarang ya, tanya pada diri sendiri. Yang paling Anda sukai
ya, paling Anda senangi, yang paling Anda inginkan apa, ya. Coba fokus di sana, ya. Insya Allah akan menjadi besar. Ya, tujuan besar sudah disampaikan oleh Pak Rahmat akan diwujudkan ini fokus, ya. Nah, tadi misalnya ada ayat Allah, ya, dalam surat Al-Nasr, ya, ayat 7, ya. Jadi setelah kita selesai satu tugas, laksanakan tugas yang lain. Tapi tugas yang lain itu yang nyambung, ya. Jangan pindah tugas, ya. Nanti ya fokus kita itu kan berubah, ya. Nah, mungkin bisa dirumuskan lebih lebih konkret Pak Rahmat, ya, tentang fokus ini, ya. Terutama kita sampaikan untuk anak-anak muda, ya, yang kita harapkan ke depan, ya, supaya menjadi orang yang lebih bermanfaat ke bangsa ini, ya. Indonesia itu negara yang sangat kaya raya, sangat besar, sangat luas, ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada pemimpin-pemimpin yang makin lama makin baik, ya. Sekarang sudah baik, ya. Pak Prabowo niatnya sangat bagus, ya. Ingin swasembada pangan, swasembada energi, bagus sekali, ya. Sebab selama ini kita itu seringkali sangat tergantung oleh pangan dari luar negeri, energi dari orang lain. Padahal kita sendiri sebenarnya punya, ya. Asal kita mau menggarapnya dengan sungguh-sungguh. Maka Pak Ahmad. Baik, Pak. Saya akan bahas nih langkah-langkah konkretnya ya. Beliau, Pak Profesor minta ini ke saya. Bagaimana sih langkah-langkah konkretnya dalam menerapkan fokus ini? Pertama dimulai dari F, follow, ikuti. Nah, artinya kan tadi kita sudah tahu. Mengikuti apa? Mengikuti satu jalur. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu mengikuti satu jalur atau kata Pak Prof tadi tidak ngaran cabang, ya, mungkin bagi Anda yang bukan orang Sunda, artinya tidak bercabang-cabang kemana saja. Kadang yang jadi masalah itu bukan hal-hal yang besar, seringkali yang membuat kita bercabang itu hal-hal yang kecil. Ya contoh lah, misalnya kita sedang eh, kerja nih di depan komputer, tiba-tiba ada notifikasi dari WA atau dari email atau dari YouTube atau dari Facebook, kita buka. Ada notifikasi dari email, kita buka. Notifikasi dari WA, kita buka. Akhirnya pekerjaan utama kita tidak selesai. Nah, jadi supaya kita berada tetap di dalam jalur, ya, bisa mengikuti tetap jalur, ya pertama, kalau perlu, ya saat kita sedang mengerjakan sesuatu, yang lain matikan dulu. Close. Misalnya, saya sedang mengedit video nih, video untuk Bina Esa TV. Supaya saya fokus bisa menyelesaikan video ini, ya saya Facebook saya matikan dulu, WA saya matikan dulu, email saya matikan dulu. Fokuslah mengerjakan video sampai selesai. Jadi matikan minimal ya, kalau tidak bisa dimatikan, ya matikannya notifikasinya. Nah bahkan katanya Pak Prof itu saking tidak mau terganggunya, iklan pun di stop. Kan kalau buka YouTube itu yang berbayar ya Pak Prof, yang premium supaya tidak ada iklan, karena iklan juga bisa mengganggu. Kemudian yang ketiga tadi kan yang pertama, hilangkan aplikasi yang tidak perlu, ya di close minimal. Kalau memang nggak sama sekali nggak perlu, ya udah hapus saja. Kedua, matikan aplikasi. Yang ketiga, buat lingkungan kerja yang ideal. Nah, bagaimana caranya supaya lingkungan kita itu tidak banyak gangguan, tidak banyak orang yang menyapa, tidak mendengar banyak suara yang mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Dan yang keempat, nah ini tentang istirahat. Banyak orang yang terjebak, saya capek, saya istirahat. Akhirnya dia istirahatnya kebablasan. Misalnya, saya istirahat dulu lah, supaya nggak mikir, saya nonton YouTube dulu. Ternyata dia 5 jam nonton YouTube. Nah, kebablasan. Jadi bagaimana caranya? Kita harus atur waktu. Setting, saya akan istirahat dengan cara nonton YouTube misalnya, atau saya ingin istirahat dengan cara tiduran, saya ingin istirahat dengan cara apapun, jadwalkan. Kita harus punya jadwal yang ketat. Misalnya kalau setengah jam, kalau 1 jam 1 jam. Istirahat itu bukan dilarang, ya dalam fokus istirahat itu bukan dilarang, bahkan harus. Karena kalau kita kerja tanpa istirahat, kita tidak akan bisa fokus. Tapi yang penting yang perlu diperhatikan itu adalah rencanakan, jadwalkan istirahatnya. Kemudian yang ya, satu. Jadi kita harus memilih, ya memilih satu tujuan tunggal, ya goal yang tunggal. Meskipun kita punya banyak goal, tapi kita pilih dulu satu
Ya, bukan berarti yang lain bisa abaikan, tapi diatur waktunya. Selesaikan dulu. Jadi jangan kita itu multitasking, semua tujuan kita kerjakan sekarang yang nggak selesai-selesai. Jadi akhirnya tidak ada yang selesai. Nah, artinya dari sekian banyak tujuan yang kita miliki, bukan berarti tujuan yang lain kita hilangkan, tapi prioritaskan. Apalagi kalau misalnya banyak tujuan-tujuan yang sebenarnya nggak penting, hanya sekedar untuk kesenangan, hanya untuk hura-hura, ya udah itu tolak saja. Jadi itu supaya kita itu fokus di satu tujuan. Kalau satu tujuan ini berhasil, barulah kita ke tujuan yang kedua. Jadi jangan sekaligus mengerjakan banyak tujuan. Kemudian yang C-nya, nah yang C-nya konkretnya kita harus punya rencana, harus punya jalur. Jadi rencana itu ibarat sebuah jalur menuju tujuan kita. Buat rencana. Kalau kita ingin membangun bisnis, ya buat rencana. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak punya modal, ya buat rencana. Bagaimana caranya supaya punya modal. Kalau kita tidak bisa, ya skill bisnis misalnya tidak bisa menjual, tidak bisa membuat produk, tidak bisa marketing, buat rencana supaya bisa, yaitu dengan rencana belajar. Nah, rencana ini akan efektif jika ditetapkan yang disebut dengan deadline, batas waktu. Jadi jangan rencana itu ngambang. Saya akan belajar marketing. Kapan? Nah, kalau Anda tidak menyebutkan kapan, ya tidak akan terlaksana. Akhirnya di kapan-kapan, ya, Pak. Seperti lagu. Nah, kemudian yang A-nya yaitu until atau sampai dalam bahasa Indonesia. Nah, seringkali ya dalam kita mencapai mengerjakan sesuatu, banyak orang yang suka tidak tuntas, tidak selesai, keburu bosan, keburu capek, keburu sulit, ya, keburu habis modal dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin sukses ya, Anda jangan menyerah, ya. Kalau perlu bantuan, ya carilah bantuan, cari dukungan, bertanya, ya, atau cari YouTube, cari buku dan sebagainya. Kalau kita merasa bingung, kemudian lihat progresnya sejauh mana. Kalau selama kita belum selesai ya terus melangkah. Jadi melangkah itu harus sampai tujuan, harus sampai garis finish. Jangan berhenti tengah-tengah. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Ya, misalnya seorang pembalap MotoGP ya, mungkin zaman saya itu lagi jago-jagonya Valentino Rossi, Valentino Rossi. Ya, Rossi itu jago dalam jago dalam membawa sepeda motornya, ngebut, bahkan disebut the doctor. Kenapa? Karena nyari jago. Tapi sampai finish dia nggak pernah juara. Mungkin di lap terakhir 5 meter sebelum finish dia jatuh, ya selesai, dia tidak akan jadi juara. Oke, nah jadi penting untuk sampai ke finish. Dan yang S-nya itu harus sampai successful. Jadi sukses itu apa? Sukses itu adalah tercapainya tujuan dengan usaha kita. Harus ada cirinya. Ciri sukses itu apa? Misalnya, saya tidak punya modal. Tadi kan kita buat rencana bagaimana cara punya modal. Ciri suksesnya apa? Misalnya, terkumpulnya modal sebesar 100 juta, yaitu ciri sukses. Jadi harus ada nih ciri suksesnya. Kalau tidak berhasil, ya kita lakukan evaluasi. Kenapa nih tidak mencapai 100 juta? Kemudian lakukan perbaikan dan harus tetap termotivasi melakukan mencapai target yang sudah kita tetapkan seperti tadi. Itulah konkretnya ya bagaimana caranya supaya kita itu bisa meraih tujuan yang besar. Dan kalau dengan fokus kita akan lebih cepat. Banyak orang yang mengeluh, saya tidak punya modal, saya tidak bisa, sehingga dia tuh gagal. Tapi kebanyakan orang gagal itu bukan karena kurang modal, gagal itu bukan karena kurang ilmu dan kurang pengetahuan, tapi kebanyakan orang gagal itu karena kurang fokus. Begitu, Pak. Ya, baiklah para pemirsa sekalian, ya, khususnya anak-anak Bapak, cucu Bapak, anak-anak muda, ya. Ini satu formula yang sangat bagus, ya. Anda sebagai orang muda harus punya cita-cita besar, harus punya mimpi, ya. Tapi harus bisa fokus, ya. Jangan hejutihan, ya. Belum tercapai, pindah lagi pada yang lain.
ada contoh konkret di dalam bidang politik di Indonesia. Pak Prabowo. Pak Prabowo 4 kali atau 3 kali gagal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi beliau tidak pernah berhenti. Ya. Dan akhirnya ya pada tahun 24 ini beliau sangat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu contoh konkret ya. Coba kalau beliau itu berhenti, sudah 2 kali gagal, tetap saja ya. Barangkali ini saya tidak punya nasib menjadi presiden. Beliau tidak akan menjadi presiden. Pada konglomerat ya, tidak ujung-ujung dia itu punya banyak usaha ya. Mula-mulanya hanya satu usaha. Kalau sudah berhasil, kemudian sudah berkembang, baru dia itu menggarap bidang-bidang yang lain. Nah, oleh karena itu, ada peribahasa berjalan sampai ke tujuan, kemudian berlayar harus sampai ke pulau. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya. Insya Allah, apabila kita bersungguh-sungguh, ya, Allah akan menolong kita supaya kita akan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Itu aja barangkali ya, tayangan yang Bapak satu bisa disampaikan oleh Pak Rahmat kepada kita. Ya. Mudah-mudahan jadi bekal, terutama untuk anak-anak muda. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan manfaatkan apabila ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara yang mempunyai cita-cita yang besar atau cita-cita yang tinggi. Kita akhiri aja dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.